Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya, Hendriang 651. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kisi-kisi soal ujian sekolah matematika untuk adik-adik kelas 9 SMP tahun pelajaran 2020-2021. Nah, akan keluar soal seperti apa aja sih tahun ini? Simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh kalian subscribe dulu channelnya, karena subscribe itu gratis. Atau kalau kalian suka video ini, boleh kalian like, dan kalian boleh bagikan juga kepada teman-teman kalian atau guru kalian supaya bisa lebih banyak lagi yang belajar materi ini. Oke, kita mulai dari kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang pertama materinya berhubungan dengan bilangan pecahan. Jadi indikatornya adalah diberikan 4 bilangan pecahan berbeda jenis, peserta didik dapat mengurutkannya. Nanti ini keluar sebagai soal nomor 1 pilihan ganda. Nah, saya sudah buat contoh soal bentuk sesuai kisi indikatornya, kita bahas ya. Jadi urutan naik dari pecahan 0,6, 56%, 2/3 dan 0,58 adalah urutan naik. Itu maksudnya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau urutan turun berarti diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, pecahan itu kan macam-macam ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen. Nah, di sini kita diberikan beberapa jenis pecahan, kita disuruh mengurutkan. Nah, untuk mengurutkan pecahan, kita harus membuat bentuk pecahannya ke satu jenis dulu. Bisa semuanya jadi pecahan biasa, bisa semuanya menjadi pecahan desimal, atau semuanya menjadi persen. Nah, saya pilih membahas dua cara. Nanti kalian boleh pilih yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Cara yang pertama, kalau semua pecahannya kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, caranya mudah, hanya dengan cara mengalihkan setiap pecahan dengan 100 ya, lalu tinggal kamu tambahkan simbol persen di belakangnya. Jadi contoh pecahan 0,6 ini kan pecahan desimal. Kalau mau diubah ke persen, cukup tinggal kamu kali 100. 0,6 kali 100 tadi hasilnya 60. Jadi 0,6 itu sama dengan 60%. Lalu 56%-nya tidak kita ubah lagi karena sudah dalam bentuk persen. 2/3 itu pecahan biasa. Mau diubah ke persen caranya sama, tinggal dikali 100 aja. Lalu nanti 2 kali 100, 200 dibagi 3, hasilnya 66,67%. Yang terakhir 0,58 dijadikan persen, tinggal dikali 100 juga. 0,58 kali 100 itu 58%. Nah, karena semuanya sudah dalam bentuk persen, kita sudah bisa mengurutkan dari yang terkecil. Ya, dilihat dari angkanya, maka yang paling kecil adalah 56%, setelah itu 58%, setelah itu 60%, setelah itu 66,67%. Nah, itulah urutannya. Nah, ketika kalian menjawabnya, kembali ke bentuk aslinya ya. Jadi nanti jawabannya adalah 56%, 0,58, 0,6 dan 2/3. Seperti itu. Jangan yang ini yang dipilih ya, dan tidak akan ada di pilihannya juga. Oke, saya akan contohkan kalau pakai cara kedua, diubah ke bentuk desimal. Nah, caranya kalau 0,6 tetap 0,6 aja. Nah, ini kenapa saya jadikan 0,60? Karena ada pecahan desimal yang di belakang komanya ada 2 angka. Jadi kita bisa menambah jumlah angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0. Tidak boleh angka yang lain ya, dan harus di paling belakang, tidak boleh sebelum angka bukan 0. Oke, lalu 56% mau diubah ke pecahan desimal, tinggal kita bagi. 56% kan artinya 56 per 100. 56 dibagi 100 sama dengan 0,56. Lalu 2/3. 2/3 itu kalau mau diubah ke pecahan desimal, tinggal kamu bagi aja. 2 bagi 3. Nanti hasilnya adalah 0,66666. Kita bulatkan menjadi 0,67. Lalu 0,58 tetap 0,58 karena sudah bentuk pecahan desimal. Nah, sekarang kita urutkan. Nah, mengurutkan pecahan desimal dilihat dari angka paling depannya. Ini kan angka paling depannya semuanya 0, berarti setara semua ya. Lalu lihat urutan keduanya. Ini ada 6, 5, 6 dan 5. Maka yang depannya yang urutan keduanya 6 itu lebih besar nilainya daripada yang urutan keduanya 5. Jadi
0,6 sama 0,5 itu masih lebih besar 0,6. Nah, karena 0,5-nya ada 2, baru kita lihat lagi angka ketiganya, yaitu 6 dan 8. 56 dan 58 itu lebih kecil 56, sehingga 56 dan 58 urutannya 56 dulu baru 58 kalau diurutkan dari yang terkecil. Lalu 60 dan 67 lebih kecil 60, sehingga urutan ketiganya adalah 60 dan yang paling tinggi 64. Nah, kalau kalian perhatikan nih, kedua cara ini meskipun caranya berbeda tapi jawabannya sama aja. Jadi kalian boleh pilih yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Oke? Baik, kita akan bahas kisi-kisi nomor 2. Masih soal pilihan ganda dan masih materinya tentang bilangan pecahan. Indikatornya diberikan gambar bangun datar yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Jika beberapa bagian diarsir, peserta didik dapat menentukan nilai pecahan yang dinyatakan daerah yang diarsir tersebut. Nah, saya sudah siapkan satu buah contoh yang menunjukkan indikator ini ya. Jadi perhatikan gambar berikut. Ini saya punya persegi panjang. Persegi panjangnya saya potong lagi menjadi beberapa persegi panjang. Nah, kalau kalian lihat totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian lagi. Nah, terus pertanyaannya, pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir. Nah, dari 12 potong ini kan tadi ada yang saya arsir, ada yang tidak ya. Yang saya arsir ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, karena ditanya pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir kan hanya ada 4. Berarti 4 dari berapa potong tadi? Semua ada 12. Jadi pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah 4/12. Nah, kalau kalian perhatikan di pilihan gandanya tidak ada jawabannya, karena 4/12 masih bisa kita sederhanakan. Jadi kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. 4 dan 12 sama-sama bisa dibagi 4 dan 12. Jadi jawabannya 1/3. Jawabannya yang B. Nah, hati-hati ya ngitungnya, bukan berarti pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah kamu hitung daerah diarsirnya 1, 2, 3, 4, ada 4 per, lalu kamu hitung yang tidak diarsirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4/8. Nah, bukan seperti itu. Walaupun 4/8 ada di pilihan D. Kalau ditanya pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir, maksudnya yang diarsir per seluruhnya ada berapa, bukan sisanya aja. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Baik, kita akan bahas kisi-kisi nomor 3. Bentuk soalnya masih pilihan ganda, tetapi materinya sudah diganti menjadi bilangan bulat. Indikatornya adalah diberikan skor dalam sebuah tes pada jawaban benar, salah, dan tidak dijawab. Peserta didik dapat menentukan jumlah soal yang terjawab benar atau salah jika diketahui skor total dan banyak soal yang dijawab oleh siswa. Oke, saya sudah buat satu soal yang persis seperti indikator ini. Soalnya seperti ini. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor -2, dan tidak dijawab diberi skor -1. Dari 50 soal, Aaron memperoleh skor 145 dan 5 soal tidak dijawab. Berapa banyak soal yang dijawab benar oleh Aaron? Jawabannya ada di pilihannya ya. A36, B40, C42, D43. Nah, berapa yang dijawab benar kita bahas. Oke. Nah, untuk mendapatkan skor yang akan diperoleh oleh Aaron, maka setiap jawaban benarnya kita kali 4, setiap jawaban salah kita kali -2, setiap jawaban yang tidak dijawab kita kali -1. Nah, sedangkan Aaron sudah memperoleh skor 145. Nah, skor 104, jadi rumus untuk memperoleh skornya adalah 4 kali jawaban benar dikurang 2 kali jawaban salah dikurang 1 kali jawaban tidak dijawab. Nah, Aaron memperoleh skor 145. Karena kita tidak tahu berapa jumlah soal benarnya, maka kita misalkan dengan huruf B. B
benar B ya. Jadi seandainya dia benar sebanyak B, maka 4 kali B. Lalu kalau salahnya jangan dikali 2 kali S, nanti variabelnya jadi banyak ya. Kita usahakan satu variabel aja. Nah, untuk yang salahnya kita pakai logika seperti ini. Kan soalnya ada 50. Tadi yang tidak dijawab 5. Berarti yang dijawab 45 dong. Nah, kalau dari 45 jawaban ini ada kemungkinan benar dan salahnya. Kita sudah misalkan benarnya B, maka salahnya tinggal 45 kurang B. 45 dikurang jawaban yang benarnya, maka itu jawaban yang salah. Benar kan? Jadi dikurang 2 kali jawaban salahnya, 45 dikurang jawaban yang benar, dikurang 1 kali 5 karena ada 5 soal yang tidak dijawab. Lalu kita hitung aljabarnya ya. 145 sama dengan 4 kali B 4B. Lalu ini min 2 kita distributif ke dalam, kita kali ke dalam ya, ke kurungnya. Min 2 kali 45 min 90, min 2 kali min B, min kali min plus 2 kali B 2B ya. Min 1 kali 5 5. Lalu kita pindahkan yang konstanta atau bilangan bulatnya ke sebelah kiri, ketemu sama 145, dan nanti sisanya di ruas kanan hanya yang tersisa yang bervariabel B aja. Jadi ini min 90 nya kita pindah jadi plus 90, min 5 kita pindah jadi plus 5 supaya bisa dihitung. Lalu 4B sama plus 2B nya tetap di ruas kanan. Nah, sekarang kita hitung ya. 145 ditambah 90 tambah 5, hasilnya 240. 4B ditambah 2B boleh karena ini penjumlahan suku sejenis. Jadi kalau variabelnya sama, hurufnya sama, angkanya boleh kamu tambah. 4 tambah 2 6 jadi 6B. B itu adalah jumlah soal yang benarnya. Supaya kita dapatkan B nya, maka 6 nya kita hilangkan dengan cara kita bagi 6. 6 bagi 6 1, jadi nanti tinggal 1 huruf B. Nah, karena ruas kanan dibagi 6, ingat ruas kirinya juga dibagi 6 supaya adil ya. Jadi 240 dibagi 6 40. Sehingga jumlah soal yang dijawab benarnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah B. Lalu kalau ditanya soal salahnya bagaimana? Kamu boleh menggunakan cara seperti ini untuk mencari soal benarnya dulu. Nanti kalau mau nyari soal salahnya tinggal 45 dikurang jumlah benarnya. Benarnya 40, yang dijawab 45, 45 kurang 40, jadi salahnya ada 5. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita bahas kisi-kisi yang keempat. Materinya tentang himpunan, masih dalam bentuk pilihan ganda. Saya bacakan indikatornya ya. Diberikan 2 buah himpunan. Himpunan yang pertama dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, dan himpunan yang lainnya dalam bentuk mendaftar anggota himpunan. Peserta didik dapat menentukan gabungan atau irisan atau pengurangan dari himpunan tersebut. Nah, saya sudah buat contoh soalnya seperti ini. Diketahui himpunan A adalah, inilah yang namanya notasi pembentuk himpunan ya. Jadi kita harus mengartikan dulu notasi pembentuk himpunannya. Ini kalau dibaca begini. Diketahui himpunan A-nya itu anggotanya adalah X, di mana X-nya itu terletak di antara 3 sampai 11. Karena X-nya ada di tengah-tengah. Kalau X-nya ada di tengah-tengah, artinya X-nya ada di antara 3 sampai 11. Nah, karena tanda pertidaksamaan yang di 3 tidak ada garisnya, maka nanti 3-nya tidak ikut. Kalau yang di 11 ada garisnya, nanti 11-nya ikut juga. Jadi anggota himpunan A-nya adalah X yang terletak di antara 3 sampai 11. Karena 3-nya nggak ikut, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 8 angka. Tetapi hati-hati, biasanya di belakangnya ada syarat kedua. Nah, syarat keduanya X-nya elemen bilangan bulat. Ini tanda elemen, artinya anggota. X-nya anggota bilangan prima, bukan bilangan bulat ya. Jadi dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ternyata yang diambil hanya yang bilangan prima aja. Berarti hanya 5, 7, dan 11. Karena bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, atau yang arti gampangnya tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. 3 tidak bisa dibagi yang bilangan lain, 5 juga, 11 juga. Oke, sehingga kita bisa menuliskan anggota himpunan A-nya adalah, saya tulis di sini ya. Anggota himpunan A-nya adalah
5, 7, dan 11. Jadi di antara 3 sampai 11, tapi yang bilangan prima. Jawabannya 5, 7, dan 11. Nah, untuk anggota himpunan B-nya tadi di indikatornya langsung disebutkan dalam bentuk mendaftarkan anggotanya. Jadi ini sudah langsung disebutkan anggota-anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, dan 13. Nah, kalian diminta untuk bisa menentukan irisan, gabungan, atau pengurangan. Saya akan bahas semuanya. Pertama, ini simbol irisan. Ya, ini simbol irisan. Irisan itu artinya dia ada di anggota A dan ada di anggota B. Jadi di A ada, di B juga ada. Nah, kita lihat anggota A tadi 5, 7, dan 11. Anggota B 1, 2, 3, 5, 8, 13. Yang mana yang anggotanya ada di A dan ada di B? Jawabannya adalah 5. Ya, kalau kamu perhatikan 5 ada di A dan di B. Maka kalau ditanya A irisan B, jawabannya adalah 5. Nah, seperti itu ya. Kalau ini tanda union atau gabungan, ya. Kalau seperti huruf U itu adalah tanda gabungan, ya. Dari katanya aja udah jelas gabungan. Berarti kita menggabungkan anggota A dan B. Yang muncul 2 kali ditulis 1 kali aja. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 5. Meskipun di sini nggak ada 7, tapi di A ada 7. Jadi 7, 8, 11, 13. Jadi anggota A dan anggota B kita gabung. Nah, sekarang kalau dalam bentuk pengurangan, A kurang B. A kurang B artinya anggota A kita kurangkan dengan yang ada di B. Jadi kamu lihat anggota A, ada nggak sih anggota A yang ada di B? Nah, anggota A yang ada di B itu kamu kurangkan, artinya tidak perlu disebutkan. Atau mau lebih gampangnya lagi, A kurang B itu hanya mencari anggota yang ada di A saja, tidak ada di B. Anggota A yang hanya ada di A saja. Anggota A yang hanya ada di A saja adalah 7 dan 11 karena tidak ada di B. Jadi A kurang B nya jawabannya 7,11. Kalau kebalikannya bagaimana? B kurang A berarti mencari yang hanya ada di B tapi tidak ada di A. Anggota B yang hanya ada di B. Nah, tadi anggota B yang ada di A adalah 5. Berarti yang hanya ada di B adalah 1, 2, 3, 8, 13. Itulah jawabannya ya. 1, 2, 3, 8, 13. Oke, demikianlah pembahasannya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut indikator soal yang kelima. Masih dalam bentuk pilihan ganda dan materinya masih himpunan. Indikatornya adalah diketahui hasil pendataan N warga, N lebih dari 100, atas kepemilikan sepeda motor dan mobil. A warga tidak memiliki keduanya dan B warga memiliki keduanya. Peserta didik dapat menentukan banyak warga yang hanya memiliki mobil atau hanya memiliki sepeda motor jika perbandingan banyak warga yang memiliki mobil dan sepeda motor diketahui. Nah, saya sudah buat contoh soalnya, kurang lebih mudah-mudahan mirip dengan indikatornya ya. Oke, kita bahas. Nah, ini kita kan sedang viral ya, ada desa miliarder. Kita ambil contoh desa miliarder itu ya. Ganti untung pembebasan lahan untuk proyek kilang minyak di Desa Sukamaju, contoh, telah mengubah desa ini menjadi desa miliarder. Sehingga banyak warganya yang membeli kendaraan baru, baik mobil ataupun motor. Dari 180 warga yang didata, sebanyak 60 warga memiliki mobil dan motor dan 20 warga tidak memiliki keduanya. Dan perbandingan warga yang memiliki mobil dan motor adalah 7:9. Tentukanlah banyaknya warga yang A. hanya memiliki mobil, B. hanya memiliki sepeda motor. Kita bahas dua-duanya, tergantung nanti di soal guru kamu kasih yang mana. Oke, kita bahas ya. Jadi karena warga yang didata ada 180, dari 180 ini ada 20 warga tidak memiliki keduanya, tidak memiliki kendaraan. Berarti warga yang hanya memiliki kendaraan adalah 180 dan dikurang 20, jawabannya 160 warga. 160 warga ini berarti dia bisa punya mobil, bisa punya motor, atau bisa punya keduanya. Nah, kita cari tahu dulu berapa banyak sih
warga yang memiliki mobil dan motor, karena di soal hanya dikasih dalam bentuk perbandingan. Perbandingan warga yang memiliki mobil dan motor adalah 7:9. Berarti kalau di total perbandingannya 16 ya. Nah, karena total warga yang memiliki kendaraan adalah 160 warga, maka warga yang memiliki mobil caranya adalah perbandingan warga yang memiliki mobil kan 7 dibandingkan dengan total seluruhnya ada 16, 7 tambah 9 dikali total warga yang memiliki kendaraan. 160 dibagi 16, 10 kali 7, 70. Berarti 70 warga memiliki mobil. Nah, bisa juga dia punya motor ya, atau hanya punya mobil aja. Kalau untuk yang punya motor, caranya sama. Yang memiliki motor angka perbandingannya 9 dibandingkan dengan seluruhnya ada 16 dikali seluruh warga yang memiliki kendaraan 160. 160 dibagi 16, 10 kali 9, 90. Berarti ada 90 warga yang memiliki sepeda motor. Maka warga yang hanya memiliki mobil, yang punya mobil kan tadi 70 orang. Sedangkan di datanya dikasih tahu bahwa ada 60 warga memiliki mobil dan motor. Berarti warga yang hanya memiliki mobil adalah 70 warga dikurang 60 warga. Jawabannya 10 warga. 10 warga ini hanya punya mobil tapi tidak punya motor. Karena yang 60-nya lagi punya mobil tapi punya motor juga. Kalau yang hanya memiliki motor berarti 90 kurang 60. Karena seluruh yang punya motor ada 90 orang, tapi dari 90 orang ini 60 orang juga punya mobil. Sehingga yang hanya punya motor 90 kurang 60 jawabannya 30. Nah, demikian pembahasannya ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas kisi-kisi nomor 6. Masih soal pilihan ganda. Materinya tentang bentuk aljabar. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyederhanakan bentuk aljabar A dalam kurung BX tambah C tutup kurung min DX tambah E dengan A, B, C, D, dan E bilangan bulat selain 0 serta A, B, dan D tidak sama dengan 1. Nah, ini saya sudah buat contoh yang sesuai dengan indikatornya. Sederhanakanlah min 3 dalam kurung 2X tambah 4 min 5X tambah 12. Nah, ini pilihan gandanya ya, A, B, C, dan E. A, B, C, D. Kita bahas soalnya ini ya, min 3 buka kurung 2X tambah 4 min 5X tambah 10. Nah, ini karena ada kurungnya, jadi kita hilangkan dulu kurungnya dengan cara mengalihkan min 3 ke dalam kurungnya. Min 3 kali 2X min 6X min 3 kali plus 4 min kali plus min 3 kali 4 12 jadi min 12. Nah, yang belakang sudah dalam bentuk suku, jadi tinggal lanjutkan aja min 5X tambah 10. Nah, lalu yang sukunya sejenis boleh kamu hitung. Suku sejenis itu yang variabelnya sama atau sama-sama angka biasa atau konstanta. Di sini ada min 6X dan min 5X, itu boleh kamu hitung. Min 6X min 5X sama aja dengan min 6 dikurang 5. Min 6 kurang 5 itu jadi min 11X ya, karena ini utang 6, utang lagi 5 kalau saya suka pakai istilah utang dan uang. Lalu min 12 tambah 10, punya hutang 12, punya uang 10. Kalau min itu punya hutang plus punya uang. Karena punya uang, bayar hutangnya 12, tinggal 2 utangnya. Jadi jawabannya masih ada min 2 nya. Jadi kunci jawabannya adalah min 11X min 2. Jawabannya yang D. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi nomor 7. Masih soal pilihan ganda. Materinya pertidaksamaan linear satu variabel. Indikatornya, peserta didik dapat menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel berbentuk A dalam kurung BX tambah C tutup kurung tambah D lebih kecil dari EX tambah F dengan A, B, C, dan F adalah bilangan bulat selain 0 dan 1. Kita bahas, saya sudah buat soal yang persis seperti indikatornya. Nilai X yang memenuhi bentuk 3 dalam kurung min 4X tambah 5 min 7 lebih kecil dari min 6X tambah 26 adalah, ini pilihan gandanya kita bahas ya. Oke, ini soalnya sudah kita salin lagi. Karena ada bentuk kurungnya, kita buka dulu kurungnya dengan cara mengalihkan ke dalam. 3 kali min 4X min 12X 3 dikali plus 5 plus 15
Lalu min 7-nya tetap lebih kecil dari min 6x tambah 26. Nah ini kalau kamu perhatikan, ada yang bervariabel x, ada yang konstanta atau bilangan bulat biasa saja. Nah itu kita kelompokkan dulu. Yang ada variabelnya kita taruh di sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya kita taruh di sebelah kanan. Ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Tanda pertidaksamaannya yang di tengahnya ya. Oke, berarti min 12x, min 6x nya kita pindahkan ke kiri. Karena yang dipindahkan min berubah menjadi plus 6x lebih kecil dari. Nah berarti di sini sisanya 26 karena min 6x nya sudah pindah. Nah sekarang kita mau pindahkan plus 15 tambah min 7. Itu boleh kita hitung dulu. 15 kurang 7 kan 8, jadi plus 8 pindah jadi min 8. Nah sekarang dihitung min 12x tambah 6x. Kamu cukup menghitung angkanya aja. Min 12 tambah 6 itu min 6. Min 6x lebih kecil dari 26 kurang 8. Jawabannya 18. Nah supaya tersisa huruf x, maka min 6 nya kita pindahkan, pindah ruas. Nah hati-hati ya nak ya. Untuk pertidaksamaan, kalau kamu memindahkannya dalam bentuk perkalian atau pembagian dan angkanya ada minnya, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Hanya kalau dalam bentuk perkalian dan pembagian dan angkanya ada min. Kalau tidak, kalau yang dipindah ruas dalam bentuk pengurangan penjumlahan, dia tidak berubah. Atau kalau perkalian pembagian tapi angkanya nggak ada minnya, juga tandanya tidak berubah. Jadi hanya bentuk perkalian pembagian yang angkanya ada min. Karena ini min 6x itu artinya min 6 kali x kali dipindah jadi bagi dan angkanya ada minnya, maka tandanya dibalik, lebih kecil jadi lebih besar. Nah hati-hati ya, jangan sampai lupa. 18 dibagi min 6. Nah minnya nggak berubah jadi plus ya, karena yang dipindah kali bukan minnya. Maka x nya lebih besar dari 18 dibagi min 6. 18 nya plus, plus bagi min tetap min. 18 bagi 3 6. Jadi jawabannya x lebih besar dari min 3. Jawabannya yang C. Oke, mudah-mudahan ngerti. Terima kasih. Baik, sekarang kita bahas kisi-kisi yang ke-8, masih dalam bentuk pilihan ganda. Materinya adalah tentang perbandingan. Indikatornya adalah diketahui perbandingan A banding B dan B banding C serta hasil jumlah atau selisih dari dua unsur. Peserta didik dapat menentukan besar unsur yang lain, di mana perbandingan yang pertama dan perbandingan yang kedua tidak ada bilangan yang sama. Nah, saya sudah buat contoh soal yang persis seperti indikatornya. Kita bahas ya. Perbandingan banyak uang Davio dan Firda adalah 5 banding 6. Dan perbandingan uang Firda dan Carlo adalah 4 banding 3. Jika selisih uang Davio dan Firda 50.000, maka banyaknya uang Carlo adalah, ini tidak ada pilihan gandanya, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan soal dari guru kalian. Kurang lebih caranya seperti ini. Kita lihat di sini ada 4 angka perbandingan, tapi sebenarnya orangnya cuma 3 karena Firdanya muncul 2 kali ya. Nah kita jadi tulis dulu ya. Kalau Davio banding Firda itu jawabannya adalah 5 banding 6. Davio nya 5, Firdanya 6. Tapi kalau Firda banding Carlo, karena Firdanya muncul 2 kali, saya tulis nama Firdanya sejajar ya. Firda banding Carlo adalah 4 banding 3. Nah, kita lihat angka perbandingannya Firda muncul 2 kali tapi tidak sama. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi harus kita samakan dulu angka perbandingan Firda. Itulah yang jadi kuncinya. Firda yang atasnya 6, yang bawahnya 4. Bagaimana caranya biar angkanya sama ya? Jadi kita cari kelipatan persekutuan yang samanya. Cari perkalian 6 dan 4 yang hasilnya sama. Nah, perkalian 6 dan 4 yang hasilnya sama adalah 12. Maka supaya 6-nya jadi 12, kita kali 2. Supaya 4-nya jadi 12, kita kali 3. Jadi kita harus menyamakan dulu angka perbandingan yang berbeda dengan cara mencari perkalian yang hasilnya sama dari kedua buah angka tersebut. Nah, karena yang atas Firdanya dikali 2, maka pasangannya Davio itu harus kamu kali 2 juga biar adil. Nah, lalu Firda yang bawah angkanya dikali 3, maka pasangannya Carlo juga harus dikali 3 perbandingannya. Sehingga
kita akan dapatkan angka perbandingan yang baru di antara mereka bertiga, yaitu Davio banding Firda banding Carlo. Sekarang sudah bisa kita gabungkan karena Firdanya sudah sama angkanya. Nah, punya Davio jadi 5 kali 2 10. Punya Firda jadi 6 kali 2 atau 4 kali 3 sama-sama 12. Punya Carlo 3 kali 3 9. Nah, inilah angka perbandingan yang akan kita gunakan. Lalu di sini dikatakan jika selisih uang Davio dan Firda adalah 50.000, sedangkan selisih perbandingan Davio dan Firda itu adalah 2, karena Davio 10, Firdanya 12, berarti kan selisihnya 2 perbandingan. Berarti 2 perbandingan itu nilainya sama dengan 50.000. Maka 1 perbandingan nilainya sama dengan, ya, berarti 1 perbandingan nilainya sama dengan 50.000 dibagi 2. Karena 50.000 itu nilainya sama 2 itu nilainya sama dengan 50.000. Jadi satunya 50.000 bagi 2 sama dengan 25.000. Nah, inilah patokannya. Ini satu nilai perbandingan itu isinya sama dengan 25.000 rupiah. Yang ditanya, maka banyaknya uang Carlo adalah, nah, Carlo punya 9 angka perbandingan. Tadi kalau 1 perbandingan nilainya 25.000, maka uang Carlo 9 dikali 25.000. Karena Carlo punya 9 angka perbandingan. Jawabannya 225.000. Nah, inilah jumlah uang Carlo. Kalau ditanya jumlah uang Firda, ya tinggal kali 12 25.000-nya. Begitu juga dengan Davio. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih.